warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustangin SPD, guru matematika di MTS Pesantren Pembangunan Majenang, Kabupaten Cilacap. Saya juga sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab LPTK Universitas Islam Malang tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di MTS Pesantren Pembangunan Majenang, Kabupaten Cilacap. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 9C, semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 dengan materi transformasi geometri, submateri rotasi. Untuk lebih jelasnya, berikut video uji kinerja praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberi kesehatan sehingga kita masih bisa bertatap muka untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Diberi kelancaran dan kalian diberi kemudahan dalam memahami materi hari ini. Sebelumnya Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Gufron sama Siti sakit. Sudah berapa hari? 3 hari. Ya. Untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan melanjutkan sub pokok berikutnya di bab yang sama, yaitu transformasi geometri. Sebelumnya silakan kalian persiapkan dulu alat tulisnya. Tempat duduknya dirapikan. Yang belum rapi, yang belum lurus diluruskan. Kalau ada sampah di bawahnya diambil, taruh di laci, nanti Pak Guru akan dibuang ke tempat sampah. Ya, kita masuk ke materi. Sudah siap mulai hari ini? Untuk materi hari ini yaitu kita akan melanjutkan sub pokok berikutnya pada bab transformasi geometri. Kemarin kan sudah mempelajari apa saja? Nah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang rotasi. Nah, untuk berikutnya nanti akan dilanjutkan dilatasi. Tapi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang rotasi. Untuk contoh yang paling gampang tentang rotasi itu, tahu gambar itu? Gambar apa namanya itu? Kalian sudah pernah naik? Oke, sebelum lebih jauh mempelajari rotasi, kita ulang lagi materi sebelumnya, yaitu tentang refleksi. Ayo diingat-ingat. Yang pertama coba, nanti kalau yang bisa angkat tangan jawab ya. Jangan bareng-bareng, nanti malah nggak kedengaran jawab. Yang pertama, ayo pengertian refleksi. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, apa pengertian refleksi? Jenis transformasi yang memindahkan titik dengan menggunakan sifat pencerminan. Terus selanjutnya
Sifat refleksi. Bayangan yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan aslinya. Terus yang kedua. Bayangan tercermin sama dengan jarak benda asli tercermin. Terus selanjutnya pada refleksi itu ada berbagai jenis refleksi. Karena dapat kemarin kalian sudah mempraktekkan, sudah mencari mengerjakan LKPD, masih ingat kan harusnya? Coba jenis refleksi apa saja? Ya apa saja? Refleksi terhadap sumbu X, Terus? refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, Terus satu lagi. terhadap garis Y sama dengan titik. Ya udah. Diingat kembali refleksi terhadap sumbu X, yaitu jika P X, Y direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan X, min Y. Jika ada soal, tentukan bayangan A 4,7 jika direfleksikan terhadap sumbu X maka menjadi berapa, berapa? Ya berapa aja? Berapa? 4, min 7. Apa salah? Terus yang kedua yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Jika P X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y maka akan menghasilkan bayangan min X, Y. Misalkan ada contoh soal. Tentukan bayangan A 2,5 jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Bayangannya berapa, berapa? Coba yang bisa? Saya Pak. Berapa, berapa Suci? Min 2,5. 2,5. Yang lain coba. Berapa? Min 2. Min Min 2,5. Min 2,5. Yang lain sambil dicek benar salahnya. Hakim, benar apa salah Hakim? Benar. Nah, yang ketiga, jika P X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X maka menghasilkan bayangan Y. Menghasilkan bayangan apa itu? Y, X. Y, X. Misalkan ada min 7,8 direfleksikan terhadap Y sama dengan X menghasilkan bayangan berapa, berapa? Saya Pak. Ya, berapa Asna? 8,7. 8,7. Yang lain ngecek benar apa salah? Nah. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Jika P X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan min X maka akan menghasilkan bayangan P aksen min Y, min X. Berarti kalau min 7,8 menghasilkan bayangan berapa, berapa? Berapa Pak Is? Min 8,7. Min 8,7. Benar apa salah? Nah, berarti masih ingat semua ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya yaitu tentang koordinat kartesius. Ayo Mbak Linda. Titik yang A, Mbak Linda, berapa, berapa? 2,1. 2,1. Terus yang B, Eka, min 4,3. Terus yang C, coba Alia, Min 1,1. min 1, Sekarang satu lagi yang D, Muhimatun, berapa? 4,3. Dan berarti kalian masih ingat ya? Jangan dilupakan. Nanti belajar rotasi kalian lupa refleksi. Ya, apa sih pembelajaran hari ini? Yang pertama yaitu kalian nanti bisa menjelaskan konsep rotasi. Yang kedua menganalisis sifat-sifat rotasi. 3.5.4 nanti kalian bekerja secara berkelompok diskusi. Nanti kalian mendiskusikan hasil refleksi. Apa hasil rotasi terhadap titik 0,0 dengan rotasi min 90, 90 derajat, 180 dan min 180. Untuk tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan konsep rotasi, menentukan bayangan hasil rotasi 90 derajat, rotasi min 90 derajat, rotasi 180 derajat, dan rotasi min 180 derajat. Hari ini nanti kalian akan berdiskusi mencari hasil bayangan rotasi sudut 90 derajat, min 90 derajat, 180 dan min 180. Kalian akan berkelompok terus berdiskusi dengan temannya membahas tentang LKPD. Nanti kalian akan dibagikan LKPD, silakan kalian diskusikan.
diskusikan, selesaikan. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Nah, setelah diskusi nanti kalian presentasi perwakilan kelompoknya. Nanti ditunjuk sama Pak Guru. Makanya kalian nanti siapkan 1 atau 2 perwakilannya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah presentasi nanti kalian akan mengerjakan evaluasi sejauh mana kalian belajar hari ini, bisa apa enggak. Nah, evaluasinya kalian nanti menggunakan aplikasi CBT. Kalian bawa HP nggak sih Pak? Bawa. Nanti yang pakai HP boleh. Tapi nanti yang nggak punya HP tetap mengerjakan pakai kertas ya. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Tapi jangan lupa caranya harus ditulis di situ. Apa saja sih yang dinilai? Yaitu aspek pengetahuan, yaitu nanti kalian akan mengerjakan evaluasi hasil kalian berapa, itu sebagai tolak ukurnya. Yang kedua, aspek sikap kalian selama diskusi. Dan kita masuk materi rotasi. Perhatikan, ini nanti akan dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, kemarin kan pada minggu yang lalu Pak Guru sudah memerintahkan kalian di grup kelas suruh mempelajari rotasi minimal yang membaca. Ada yang sudah membaca? Coba salah satu yang sudah membaca minimal pengertian rotasi terlebih dahulu. Rotasi itu pengertiannya apa? Ada yang bisa? Ya, apa rotasi? Nah, berarti rotasi itu memindahkan titik ke titik yang lain dengan menggunakan perputaran dengan pusat tertentu. Nah, pusat tertentu itu namanya pusat rotasi. Ini contoh gambarnya seperti ini. Perhatikan. Rotasi adalah transformasi geometri yang memindahkan satu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap pusat tertentu. Yang dimaksud pusat ini pusat rotasi. Terus yang kedua ada sudut rotasi, yang ketiga ada arah rotasi. Kalian pernah mengamati jam? Jarum jam itu bergeraknya kemana? Nah, itu nanti juga dipakai sebagai patokan. Sesuai kesepakatan pada matematika. Nah, dalam rotasi itu ada 2 arah, cuma ada 2 arah. Kalau nggak searah berarti berlawanan. Berlawanan. Oke, kalau searah. Kalau searah berarti arahnya kemana? Kanan apa kiri? Nah, kalau berlawanan kiri. Ya. Contoh diagonal seperti ini. Coba nanti yang bisa jawab. Misalkan kalian bayangkan, kan katanya tadi udah pernah naik diagonal. Coba sih Pak. Ayo, lihat misalkan kamu berada di posisi 7. Posisi 7 ya. Kamu diputar rotasi sama tukang tentunya biagalanya 180 derajat. 180 derajat. Posisi kamu berada di posisi mana sekarang? 8. 180 ini putar. Karena 180 berarti searah apa berlainan? Berlawanan. Nah, perhatikan. Pada RKPD ini aktivitas pertama, nanti kalian mengamati. Nih, pasti kamu pernah melihat roda berputar. Kalian pernah lihat roda berputar kan ya? Coba nanti kalian perhatikan, amati dan hasilnya nanti dituliskan di LKPD kalian. Ya. Apa saja? Nanti lihat di LKPD. Terus yang kedua, pada aktivitas kedua, yaitu kalian nanti akan mencari bayangan hasil rotasi dengan sudut min 90 derajat. Terus berapa lagi Hakim? 90 derajat, Terus? min 180 derajat, Dan? sama 180 derajat. Ya. Dan sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Kalau enggak, silakan kalian tunjuk kelompoknya masing-masing. Kelompok pembagian kelompoknya ini coba dibaca diamati. Nanti kalian silakan berdiskusi. Nanti Pak Guru akan membagikan LKPD. Alat tulisnya di bawah. Bawa jangka apa enggak? Bawa. Silakan kalian menuju ke kelompoknya masing-masing. Gak usah rame. Nanti kalau masih ada yang belum paham, silakan boleh ditanyakan. Alvaro yang di sini ya, coba gitu kan. Pertama, itu tahu petunjuknya, coba dibaca. Berdoalah sebelum ya. Nah,
Nomor 2 perhatikan. Itu tulislah nama kelompok, jangan sampai nama kelompoknya lupa ditulis, nanti kalian nggak dapat nilai salah satu. Ya, silakan kalian berdiskusi. Ayo mulai. Nama kelompoknya ayo tulis dulu. Pakai pensil boleh. Oh, Pan, ini Pan. Oh, sampai situ. Habis itu Dihubungkan dengan titik. dihubungkan. Dengan titik bukannya ya. Nah, ayo. Ikutin apa kok? 90 derajat. Jadi berapa? Kira-kira 4,3. Berapa? Enggak. Rotasinya berapa derajat? Min? Kan di rotasinya berapa derajat? Min 90 kan? Min 90 tadi searah apa berlawanan? Nah, sekarang 20 dari sini. 90 derajat berarti letakkan di sini. Ya. Ini garisnya ini titik ini titik. Ini di sini. Ini di sini. Nah. Bukan titik potongnya mana? Ini titik ini. 3,4. Koordinat sebelum dirotasikan min 1,3. Setelah dirotasikan 3,1. Sehingga sekarang titik, misalkan titik P, titik X, Y. Dirotasikan dengan pusat 0,0 dan sudut rotasi 90 derajat. Maka P aksen Y, milik 3. Coba 4, menjadi berapa bayangannya? Min 3,4. Terus selanjutnya sekarang yang digambar min 1,3 mana min sini? Ya sok. Min 1,3 berarti di mana? Min 1 kok. Nah. Terus habis itu gimana? Ini di garis. Nah, kayak tadi. Nah. Terus diputar berapa derajat? 90 derajat berarti berlawanan apa searah? Nah, berarti arahnya ke kiri. Sok, gimana tuh? Ini dipasin 90. Nah, yuk pintar. Coba pertemuannya di mana? Nah, dikasih titik. Nah, tadi apa di situ? B aksen di situ. Nah, yuk. Berarti menjadi berapa koma berapa? Min 3,1. Nah, tulis di situ. Nah, sekarang coba disimpulkan. Kalau 4,3 menjadi min 3,4. Kalau min 1,3 menjadi min 3,1. Terus kalau X, Y apa? Apa? Min Y, X. Nah, gitu. Mudah? Nah, sekarang ditulis di sini hasil diskusimu, disimpulkan P, X, Y. Menghasilkan apa tadi? Nah, berarti kesimpulannya di sini. Ayo, dibacanya gimana coba? P, terus dirotasikan dan sisat 0,0 sudut rotasi 90 derajat, maka P aksen menjadi min Y, coba apa lagi tadi? Udah? Ini taruh di sini, ini kan di sini nih. Ini 90. Ini kan ada 90. Nah, 90.
A 4,3. Ini A. Nah, ini A ya. Nah, terus. Nah, pertemuannya di mana tuh kan? Ada. Berarti di sini tulis A. Ya, di sini mula-mulanya kan di A. A besar, tulis A besar. Nah, berarti di sini A aksen karena bayangannya. Coba, kalau 4,3 di sini berarti berapa ini? Min 4, tulis min 4. Ya, gambar satu lagi. Ini kan baru yang A, sekarang yang B. Min 1,3, min 1,3. Nah, karena 100 berapa? 180 berarti lurus lagi, tapi harus melewati titik pusat. Yuk. Nah, 180 derajat. Coba titikin dulu. Yo, garis. Berarti ini yang terakhir ya. Itu berapa? Yang A dulu. Ini, sok tulis di sini ayo. 4,3 menjadi min 4, min 3. Nah, terus sekarang yang B. Yang B min 1,3 menjadi 1, min 3. Nah, sekarang ditarik kesimpulan kayak yang tadi permasalahan 3 nih. Berarti di sini apa? Ini X ya. ini Y. Berarti menjadi Min X. min Y. Nah, gitu paham, Del? Ya, terus sekarang ini disimpulkan sini. Ditulis Ini P X, Y. Masukkan bayangan min X, min Y. Nah, terus yang kotakan itu Kasih bisa. kesimpulannya. Jadi min X, min Y. Nah, coba ini kan belum ada arahnya, belum ada panahnya. 180 derajat itu searah apa berlawanan? Berlawanan. Coba dikasih tanda panahnya. Nah, ditebeli. Silakan dirapikan RKPD-nya terlebih dulu. Nah, kalian siapkan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan nanti di depan kelas. Nah, nanti kan di situ kan tadi ada tujuannya melatih rasa percaya diri. Jadi nanti kalian latihan percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Aktivitas 2, rotasi pada koordinat kartesius. Sambil disimak. Permasalahan 1, rotasi min 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Dari hasil diskusi kelompok kami diperoleh data A 4,3 dan B min 1,3. Kelompok kami mengamati koordinat sebelum dan setelah dirotasikan. Ya, perhatikan coba nanti disesuaikan sama kerjaan kalian, sama apa enggak. Tapi jangan dirubah dulu biar ya. A 4,3 menjadi A aksen 3, min 4. Terus yang B. Yang B min 1,3 menjadi 3,1. Terus Setelah diamati koordinat sebelum dirotasikan dan setelah dirotasikan, kelompok kami menyimpulkan untuk sebarang titik, misalkan titik P, X, Y. Jika dirotasikan dengan pusat 0,0 dan sudut rotasi min 90 derajat, maka P aksen Y, min X. Sampai sini paham? Ingin ditanyakan? coba ada yang ditanyakan? Ada. Coba tanya. Bayangan 4 min 9 dirotasikan min 90 derajat dengan pusat 0,0 adalah Dirotasikan. dengan pusat 0,0. Nah, yang lain perhatikan. Nanti kalau salah disebutin. Min 90 Kalau ada yang masalah. derajat. Maka bayangannya adalah min 9, min 4. Sampai sini paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Perhatikan, yang lain perhatikan. B, perhatikan B. Dari hasil diskusi kelompok 1 diperoleh bahwa Jadi? A 4,3 menjadi A aksen di 3,4. Nah, kayak gitu. Yo. B min 1,3
80 derajat dengan pusat 0,0. Coba sini yang kedua. Berapa tadi Ferry? Titiknya berapa? 8,1. 8,1. 8,1 jika dirotasikan dalam pusat 0,0 dalam sudut rotasi min 180 derajat menjadi min 8,1. Sampai jumpa. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Saya Arif Kamal Hakim akan mempresentasikan Perhatikan malah. hasil kerja kelompok kami. Ya, perhatikan yang lain, perhatikan. Anggun, perhatikan Anggun. Pada permasalahan 4, rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Koordinat sebelum dirotasikan yaitu 4,3 dan setelah dirotasikan menjadi min 4,3. Terus. Pada koordinat B sebelum dirotasikan min 1,3 dan setelah dirotasikan yaitu B aksen menjadi 1,3. X, Y dirotasikan dengan pusat 0,0 dengan sudut 180 derajat jadi B aksen min X, min Y. Apakah yang ditanyakan? Ada. Sedikit, sini. Ayo. Tentukan bayangan min 8, min 10 jika dirotasikan 180 derajat dengan pusat 0,0. 0,0180 derajat berarti menjadi 8,10. dirotasikan 180 derajat dengan min 180 derajat. Hasilnya sama apa enggak, Hakim? 180 dengan min 180 sama apa enggak? Sama. Kita bahas terlebih dahulu permasalahan yang tadi. Yang pertama. Untuk permasalahan pertama yaitu membahas tentang rotasi min 90 derajat dengan sudut min 90 derajat dengan pusat 0,0. Perhatikan. Untuk titik yang pertama, titiknya berapa tadi? 4,3 dirotasikan min 90 derajat berarti searah apa berlawanan? Searah. Berarti arahnya ke kanan. 4,3 dirotasikan 90 min 90 derajat maka menjadi berapa itu? 3,4. Terus selanjutnya titik yang kedua. Min 1,3 dirotasikan min 90 derajat menjadi 3,1 sehingga untuk P, X, Y dirotasikan dengan pusat 0,0 dengan sudut min 90 derajat menjadi berapa, Hakim? Y, min X. Nah, terus selanjutnya yang lain perhatikan. Selanjutnya untuk permasalahan kedua dirotasikan 90 derajat. 90 derajat berarti berlawanan apa searah? Berlawanan. Nih perhatikan, yang berlawanan arah jarum jam. 4,3 setelah dirotasikan menjadi min 3,4. Min 1,3 menjadi min 3, sehingga disimpulkan untuk X, Y dirotasikan 90 derajat dengan pusat 0,0 menghasilkan min Y, X. Nah, yang terakhir itu dirotasikan 180. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa sudah didiskusikan untuk 180 dan min 180 hasilnya sama. Untuk 4,3 setelah dirotasikan 180 atau min 180 menjadi min 4,3. Min 1,3 menjadi berapa, Abi? Ini dan disimpulkan Eka P, X, Y dirotasikan min 180 derajat menjadi apa, Eka? Min X, min Y. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham semua? Nah, kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Kalian belajar dari awal sampai akhir, yaitu belajar tentang rotasi. Coba kalian simpulkan apa saja yang dipelajari hari ini. Apa yang bisa disimpulkan pembelajaran hari ini? Apa? Rotasi adalah transformasi geometri yang memindahkan satu titik ke titik lain dengan menjelaskan kehadiran pusat
Terus yang ke selanjutnya tentang rumus rotasi. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, satu. Menjadi Y, titik. Terus selanjutnya ya Melinda. Rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat X, Y Menjadi Y, Y, ya terus selanjutnya siapa lagi? Yang 180 ya Eka. rotasi dengan pusat 0,0 dengan sudut rotasi 180 derajat, maka X, Y menjadi min X, min Y. Ya. Berarti kesimpulannya yang pertama itu tentang pengertian rotasi, yang kedua unsur yang mempengaruhi rotasi, yang ketiga tentang titik jika dirotasikan 90 derajat, min 90 derajat dan 180 derajat. Yang selanjutnya nanti kalian mengerjakan tes evaluasi. Yang punya HP silakan gunakan HP-nya. Yang nggak punya HP ya nggak usah, nggak apa-apa, nanti pakai kertas. Silakan keluarkan HP-nya untuk mengerjakan tes evaluasi. Dan waktunya nggak lama, ini 5 soal toh. Waktunya berarti 10 menit ya. Ada lagi? Eka? Yang punya HP pakai HP. Ayo dikerjakan menteri. Ayo. Yang nggak punya HP tetap kerjakan. Pakai tangannya deh. Nah, pintar deh. Sudah bawa. Mana apa ini? 2,3. Ada mananya itu? Nah, benar kayak gini Pak. Yuk. Udah masuk kan sih? Hakim nggak boleh contek-contekan, nggak boleh. Nanti nggak dapat nilai dua-duanya. Yang sudah coba diteliti lagi jawabannya. Boleh cepat-cepat baca jawab. Nah, benar, jawab pakai caranya. Dah, yuk, sebentar lagi mau selesai. Udah selesai semua belum? Sudah. Yang pakai kertas dikumpulkan. Yang pakai HP jangan lupa dilopot terlebih dahulu. Oh, selanjutnya terakhir kita mencoba merefleksikan. Untuk hari ini kita refleksikan dari awal sampai akhir apa saja yang dipelajari hari ini, bisa kelebihan, bisa kekurangannya. Yang pertama siapa? Nah, terus berarti belajar hari ini yaitu rotasi, sifat rotasi dan bayangan hasil rotasi. Yang kedua, ya apa? Dengan diskusi melatih kerjasama untuk menyelesaikan masalah. Ya, dengan diskusi melatih kerjasama untuk menyelesaikan masalah. Terus, yang ketiga, ya apa? Nah, melatih keberanian untuk berpendapat yaitu untuk presentasi tadi di depan kelas kalian berlatih berani tampil di depan kelas. Coba, itu kan kelebihannya, kekurangannya. Kalian merasa apa tadi? Masih malu. Masih malu untuk bertanya. Kenapa malu bertanya? Gak pede. Terus yang kedua apa? Kurang percaya diri. Orang percaya diri. Dalam presentasi. Oh, pantesan tadi nggak mau maju ya. Nah, betul-betul lagi kalian lebih percaya diri untuk menentukan jawaban ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian karena waktunya sudah habis. Kita tutup pembelajaran hari ini. Ayo perhatikan dulu. Kita tutup pembelajaran ini sebelum ditutup. Jangan lupa kalian pelajari apa yang sudah dipelajari hari ini. Terus kemudian untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang dinamika.
Silatan